Matanya terutama ya. Kelihatan kalau misalnya kamu. Halo, selamat sore Konco Dewe. Bergabung kembali nih dengan Oke. kita PMBU KDW Jogja ya. Jadi hari ini hari Jumat, waktunya kita free day ya. Free day, yay, gitu ya. Oke, saat ini kita akan berbincang prodi biologi UKDW ya, namanya Kak Mayang Kristi. Nah, Kak Mayang ini dari Ceko. Halo, Kak Mayang. Halo, selamat Halo. sore. Bisa dengar Selamat suara pagi saya? di sana. Iya, selamat pagi, Kedengeran selamat Kak, sore. cuman agak kecil ya. Agak kecil ya? Sebentar. Iya. Gimana? Sudah? Better Kak, oke lah. Oke. Oke. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan baik. Apa kabar? Oke. Baik juga, puji Tuhan di sini. Gimana Kak? Kondisi COVID-19 di Ceko sejauh ini aman Kak? Sejauh ini kami sudah ada peraturan baru, sudah tidak pakai masker lagi di transportasi umum maupun di ruang publik. Hanya saja kalau kita harus masuk ke fasilitas kesehatan kayak rumah sakit atau apotek atau klinik, kita tetap harus pakai masker. Cuman sudah nggak ada lagi social distancing ataupun kewajiban pakai masker di tempat-tempat umum lainnya. Ah, berarti udah mulai masuk ke masa endemi ya Kak ya di sana ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya Oke, tetap baik Kak Maya. beberapa orang tetap waspada. Beberapa orang tetap Oke. pakai masker apabila mereka di transportasi umum. Karena kan banyak orang ya, dan ruangannya tertutup. Jadi beberapa orang masih tetap waspada. Ah, oke. Bagaimana di Indonesia? Oke. Di Indonesia masih sama ya Kak ya, walaupun mungkin apa namanya tidak seketat di awal-awal masa COVID mulai ada. Cuma memang untuk kayak ini lagi mau Lebaran nih, besok nih minggu depan itu sudah mulai diperbolehkan mudik kayak gitu. Kalau tahun-tahun kemarin kan belum boleh ya, nah sekarang Ya, ya. sudah boleh. Jadi sejauh ini sudah nggak ada lagi level 4 Kak. Jadi paling tinggi di level 3, masih kita berharapnya semoga ke depan situasi ini semakin lebih baik ya. Mungkin nanti bisa sama kayak Ceko, seperti itu. Tapi di fasilitas umum kayak transportasi sih sejauh ini hampir sama ya kayak di sana. Jadi nggak ada social distancing. Kalau dulu harus ada jarak satu kursi gitu kan. Kalau sekarang kemarin terakhir tidak ada lagi. Tapi tetap pakai masker. Begitu. Oke Kak Wayan, Berharap. sebelum kita mulai, kita menyapa dulu nih Kak untuk teman-teman yang sudah join di live IG sore ini ya. Ini sudah ada Kak Anjar, Kak Patra, terus ada Adelia Kristi, kemudian ada Tandi Pare, ada Citra, ada Alen, dan teman-teman yang lainnya. Selamat sore. Ini ada temannya Kak Mayang juga nih, Maria Isadora Batubara. Oh, Mayang gitu ya. Itu saya baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sekali sudah selamat sore. join. Itu guru bahasa Inggris saya dulu waktu saya belajar IELTS di Bali. Halo Miss Maria. Iya. Oke, baik. Kak Mayang, mungkin Kak Mayang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Ini kan mungkin ada teman-teman yang belum mengenal Kak Mayang ya, Kak ya. Mungkin Kakak bisa perkenalkan diri dulu. Kakak dari mana asalnya, seperti itu. Oke. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Steffi yang saat ini bisa menemani saya. Senang sekali bisa bertemu teman-teman semua. Nama saya Mayang Kristi Perdana, panggil saja Mayang. Saya asalnya dari Jawa Timur, dari kota Kediri. Mungkin beberapa dari kalian berasal dari Jawa Timur. Say hello dari saya kangen banget. Pengen balik ke Jawa Timur. Saya alumni UKDW, angkatan tahun 2009 dari Fakultas Bioteknologi. Jadi sekarang saya berasa tua banget. Saya angkatan 2009 ya. Di Fakultas Bioteknologi. Saat ini saya melanjutkan studi S3 saya di Praha, Republik Ceko,
Nama universitasnya adalah Czech University of Life Sciences Prague. Saya mengambil jurusan di ilmu lingkungan atau environmental sciences dan lebih spesifik lagi ke Department of Applied Ecology. Saya sudah hampir 2 tahun di Praha. Ada lagi? Cukup ya Kak, disimpan dulu. Oke. Buat nama. Oke nih Kak Mayang nih, kalau aku boleh tahu nih Kak, Kakak kan dari Kediri ya Kak ya? Ya, Tadi ya. ya. SMA mana Kak kalau aku boleh tahu Kak? SMA 2. Oh SMA Negeri 2. Ya, Nah, SMA biasanya Negeri nih 2. Kak, Gimana? oke. Biasanya kan kalau anak-anak dari negeri ya Kak, ya, itu kan biasanya prospeknya kan pasti ke negeri ya. Jadi pasti ke negeri seperti itu. Nah, Kak Mayang ini awalnya apakah memang passionnya di biologi dan memang apa namanya mau ke UKDW atau seperti apa nih Kak? Wah, ini menarik nih. Iya, biasanya kalau saya perhatikan dari teman-teman saya yang dulu, kalau mereka lulusan dari sekolah negeri, pasti pinginnya larinya ke universitas negeri. Ke universitas seperti, misalkan kalau saya dari Kediri, sasarannya adalah Surabaya, ataupun mana ya, Surabaya ataupun Jember, ada Universitas Negeri Jember. Tetapi pada waktu itu saya nggak tahu, saya nggak pingin ke universitas negeri. Saya malah pingin ke universitas swasta. Karena pada dasarnya saya berawal dari komunitas swasta di SD Petra pada waktu itu di Kediri. Di SD Petra, kemudian saya lanjut di SMP negeri, dan kemudian saya lanjut di SMA negeri. Tapi ketika saya ingin melangsungkan perkuliahan di bachelor, saya rasanya kok kangen ya sama situasi swasta yang lebih, ini pengalaman saya, yang lebih bisa embrace, yang lebih bisa membangun karakter dari student. Kalau saya perhatikan, saya tidak bilang kalau sekolah negeri jelek, enggak. Tapi yang kalau saya perhatikan karakter dari murid-murid yang dihasilkan dari komunitas swasta dan komunitas negeri itu jauh berbeda. Jadi kalau di swasta mungkin karena komunitasnya lebih terbentuk dan lebih in a smaller size. Jadi untuk pendidikan karakter, pembangunan karakter, soft skill itu lebih terbina. Awalnya saya jujur tidak ingin masuk biologi. Awalnya saya ingin masuk bahasa Inggris pada waktu itu. Saya mencoba ke Jogja, pertama kali ke Universitas Sanata Dharma. Tapi pada waktu itu mungkin Tuhan berkata lain, saya tidak diterima loh di Universitas Sanata Dharma. Kemudian ya benar, saya nggak diterima. Oh saya, aduh bodoh banget ini aku kayaknya gitu. Jadi ada 20 peserta pada waktu itu, disaringkan lewat tes seleksi. Hanya 10 yang diterima, saya ranking ke-11. Jadi nggak masuk gitu. Waduh, ini gimana? Terus setelah itu saya, di mana ya universitas lain ya? Saya cari universitas Kristen yang berbasis Kristen. Dan memang komunitas itu saya yakin itu akan membentuk karakter saya lebih dalam lagi gitu. Akhirnya saya tahu UKDW, tapi image saya pada waktu itu UKDW itu menghasilkan lulusan calon pendeta atau fakultas teologi ya, Kak, ya? sorry. Karena saya punya pendeta dulu di GKI Kediri, lulusannya dari UKDW. Dan banyak juga pendeta GKI yang lulusannya dari UKDW. Jadi saya rasa, oh ternyata ada fakultas bioteknologi nih. Karena saya dulu ambil jurusan IPA, waktu saya di SMA 2. Ya, oke, itu yang paling dekat dengan saya ambil fakultas bioteknologi. Dan puji Tuhannya di situ saya mengenal banyak sekali dosen yang sangat baik, yang sampai saat ini berjasa dalam let's say the journey of my life. Dan sampai saat ini pun kecintaan saya terhadap bidang riset saya ini tumbuh
karena dulunya saya di Fakultas Bioteknologi. Jadi seperti itu. Jadi perjalanannya agak jauh ya Kak ya. Iya, Mulai iya. Sanata Dharma baru berjodoh dengan UKDW gitu ya. Iya. Oke, Tapi bener oke Kak banget, Maya. saya dulu nggak keterima. Nah, Kak, sebelumnya Kakak berarti dengar UKDW itu karena tidak diterima di Sanata Dharma dan mulai mencari universitas Kristen lainnya di Jogja dan ada nama UKDW gitu ya Kak ya. Iya, iya. Oke. Tapi pada dasarnya ya UKDW sudah terkenal di gaungnya di Kediri, tapi lebih dikenal lebih ke fakultas teologinya. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin karena memang basicnya UKDW itu dulu sekolah tinggi teologi ya. Jadinya yang Iya, dikenal duluan adalah Fakultas Teologi pastinya. bener Itu ya, banget. Kak. Kak, ini ada yang bertanya sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada teman-teman yang bertanya dari Bistoy _ Kak, perbedaan jam di Ceko dengan di Indonesia berapa ya? Berapa jarak jam? Oke, sebenarnya tergantung dari musimnya. Kalau musim dingin, perbedaannya 6 jam. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke spring, jadi mulai spring until the end of autumn, dia akan maju 1 jam. Jadi sekarang kita masuk spring, musim semi, bedanya 5 jam. Oke. Jadi begitu ya. Mungkin ini dia mungkin pengen nanti Kak mau studi di sana. Jadi bertanya dulu nih. Oke, kita sapa-sapa lagi Kak Mayang untuk teman-teman yang sudah join di live IG sore hari ini. Terima kasih banyak. Ini udah sangat banyak yang join di sini. Kalau teman-teman mau bertanya nih seputar pengalaman Kak Mayang mungkin saat kuliah di sana seperti apa, atau teman-teman mau bertanya tentang PMB UKDW, pendaftaran mungkin atau prodi biologi mungkin khususnya, mumpung ada alumni nih di sini bersama-sama dengan kita, teman-teman bisa tuliskan komentar teman-teman, kemudian nanti akan kita jawab satu-satu, begitu ya teman-teman ya. Oke, Kak Mayang, aku mau nanya lagi nih Kak, tadi kan Kakak salah satu alasan lebih memilih swasta adalah pengen nih adanya karakter ya. Jadi ada pembentukan karakter di dalamnya. Nah, selama Kak Mayang studi di UKDW, di biologi khususnya, Kak, apa nih, gimana perkuliahan Kakak? Apakah Kakak mendapatkan yang pembentukan karakter itu sendiri sudah Kakak terima saat Kakak kuliah di sini? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain nih? Karena kan kalau dulu ada teman aku kuliah di UKDW juga, di biologi juga, itu kan hidupnya penuh dengan penelitian di lab nggak pulang gitu ya, sampai tidur di lab gitu kan. Apakah Kakak juga seperti itu atau ada pengalaman lain apa nih Kak? Aha, iya bener banget. Dulu waktu masih kuliah S1 di Fakultas Bioteknologi, itu saya menikmati sekali ketika ada aktivitas di lab. Jadi misalkan kita bekerja dengan let's say microbiologi ya. Jadi kita harus ambil sampling itu in a certain period of time. Jadi ada periode waktu misalkan tiap 2 jam, tiap 3 jam kita harus ambil sampel. Dan itu sangat sebenarnya itu membentuk karakter kita banget. Bagaimana kita belajar untuk konsisten, bagaimana kita belajar untuk mengenal detail lebih lagi. Jadi saya rasa ketika saya melakukan semuanya tuh enjoy. Gimana saya juga bisa berkoordinasi dengan teman saya, kita bekerja dalam teamwork, kita bisa saling mengisi satu sama lain, kita bisa saling bekerja sama, berkoordinasi. Gak hanya pengetahuan kita yang bertambah gitu loh. Memang secara kognitif kita tambah pinter, iya, karena kita mengenal beberapa teori. Kita mengenal bagaimana skill lab, kita tahu bagaimana cara metode-metode tertentu di dalam biologi. Tetapi yang terpenting menurut saya bagaimana kita bisa mengasah soft skill, telaten, kemudian konsisten, tahu bagaimana bekerja sama, bagaimana bertanggung jawab untuk saling koordinat dalam tim.
Dan pasti ketika kita bikin laporan habis dari laboratorium nih, kita pasti bikin laporan. Dan bagaimana kita bisa saling koordinasi. Oh oke, bagian ini yang kamu kerjakan, bagian ini yang saya kerjakan. Dan juga saya merasa loh, lulusan Fakultas Bioteknologi UKDW itu nggak kalah loh sama lulusan yang lain dari negeri. Karena jujur saja, ketika saya internship, waktu itu saya ada magang, saya juga ketemu teman dari universitas negeri lain. Dan saya lihat, oh saya nggak kalah kok skill saya dengan dia gitu. Memang dia berasal dari lulusan negeri yang terpandang ya, tapi saya dari UKDW saya justru bangga karena ternyata saya punya skill yang nggak jauh beda dengan dia. Moreover, saya punya karakter yang lebih dibentuk di UKDW. Itu yang saya sangat bersyukur. Kemudian di UKDW ini banyak opportunity beasiswa saya lihat. Karena saya dulu dapat beasiswa Scranton ketika saya S1. Iya. Dan saya punya teman dari universitas lain, universitas negeri, dia tanya, loh kok kamu dapat beasiswa? Enak banget ya. Oh iya, saya bilang, kampus saya tuh chance-nya banyak sekali untuk dapat beasiswa. Dari Korea ada, dari sumber-sumber lain juga ada, dari alumni pun juga ada. Dan dia heran, oh enak banget ya ternyata kamu kuliah di sana. Oh iya dong. Jadi tidak ada ruginya. Dari sisi akademis kita nggak kalah, dari sisi karakter kita nggak kalah, dari sisi opportunity untuk dapat beasiswa kita tidak kalah. So UKDW is, dari my academic journey, UKDW itu basic saya banget. Jadi kangen pulang ya, Kak? Apa? Jadi makin kangen pulang sini ya? Amin. Oh ya, one thing more. Satu lagi. Ketika saya melanjutkan, boleh ya? Aduh, jadi kebanyakan ngomong. Habis dari UKDW kan saya melanjutkan S2 saya nih di UGM gitu. Di Fakultas Ilmu Lingkungan. Nah, ketika itu saya ada presentasi di kelas gitu. Ketika saya presentasi di kelas, teman-teman saya tuh pada heran, Mayang sering presentasi ya gitu. Loh, kok tahu? Iya, karena kelihatan dari caranya menyampaikan delivery something gitu. Terus saya bilang, oh iya, karena di UKDW, di Fakultas Bioteknologi, hampir setiap tatap muka di kelas, kita diwajibkan untuk presentasi. Dan presentasinya itu bisa dibilang sering. Sama dosen, oke, dibentuk kelompok, besok kalian presentasi di topik ini. Kalau nggak salah dulu banyaklah Pak Guntoro, Pak Guru, Bu Yati, kemudian Pak Tri, banyak banget, Bu Karis, Pak Dira. Itu meminta kami untuk oke, kalian presentasi dan itu tuh mengasah skill kita untuk public speaking, bagaimana how the way we deliver our theory, our idea, whatever. Jadi menurut saya itu kelebihan. Dan teman-teman saya di negeri itu jarang presentasi. To be honest, itu based on my experience ya. Yeah. Saya nggak bisa nggak bisa membandingkan secara umum. Tapi menurut pengalaman saya, mereka bilang, wah bagus banget berarti kampus kamu. I say yes, of course, why not? Iya, jadi bangga ya Kak ya, bangga jadi alumni tentunya prodi biologi. Nah, untuk teman-teman, untuk calon mahasiswa baru nih yang sekarang kelas 12, jadi seasik itu teman-teman masa-masa kuliah ya Kak Mayang ya. Teman-teman bisa mengeksplor diri lebih baik pastinya, teman-teman bisa belajar untuk pembentukan karakter tadi didapatkan di universitas tempat teman-teman kuliah, kemudian teman-teman bisa belajar tentang public speaking, teman-teman bisa belajar bagaimana caranya negosiasi atau mungkin bisa bagaimana sih caranya memecahkan suatu masalah atau problem gitu. Oke, baik Kak Mayang, sebelum kita lanjut lagi nih Kak, ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab dulu ya Kak ya.
Oke, mana tadi ya? Baik, ini ada pertanyaan dari Imelda. Bertanya jalur prestasi wawancaranya apa aja ya, Kak? Oke, baik Imelda. Jadi wawancara di UKDW, jalur prestasi itu hanya dilakukan di prodi pendidikan bahasa Inggris, kemudian sistem informasi dan desain produk. Jadi nanti Kak Prodi akan menghubungi teman-teman, menentukan jadwal kapan nih teman-teman akan melakukan wawancara. Yang ditanyain apa aja, yang pastinya seputar tentang prodi yang teman-teman pilih, begitu ya. Jadi dipastikan mempersiapkan diri teman-teman, yakin dengan pilihan prodi yang teman-teman pilih. Jadi biar saat wawancara bisa lebih baik seperti itu ya. Baik Kak Mayang, ini dari Kak Veronica Tiara. Kak mau nanya, dosen-dosen di biotek UKDW itu asik-asik nggak ya buat konsul dan diskusi? Gimana nih Kak, sesuai pengalaman Kakak, Kak? Oke, sesuai pengalaman saya ya. Iya. They are the best that I had ever met. Jadi seperti iya. Kalau dulu selepas saya SMA, dulu kan saya pengen banget masuk bahasa Inggris, dan dulu di UKDW kan belum ada prodi bahasa Inggris ya. Sekarang ada kan. Sekarang Dulu ada, tahu Kak. gitu, sebegitu asiknya UKDW, saya milih UKDW pasti. Oke, come back again. Dosen-dosen biologi kan ada 3, kalau tidak salah ada 3 part dari Fakultas Biotek. Itu ada biologi lingkungan, biologi industri, dan juga biologi kesehatan. Sampai saat ini mereka lah yang sangat berjasa terhadap saya, karena saya merasa dari mereka lah saya bisa belajar. Mereka sangat open minded. Tidak ada yang menghambat ide kita. Jadi misal nih, kita mau diskusi suatu topik yang kita nggak ngerti, mereka nggak ada gap antara, oh aku lecturer, kamu student. Jadi kita agak kikuk ya kalau misalkan kita try to discuss sama mereka. Tapi itu yang tidak saya rasakan. Tidak ada gap antara dosen dan juga student, membuat saya jadi lebih enjoy berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, karena pada dasarnya saya yakin percaya bahwa karakter mereka pun juga telah terbentuk baik gitu. Jadi ketika how the way treat us, bagaimana mereka memperlakukan kita, bagaimana mereka tidak membuat student merasa inconvenient. Jadi so far mereka sangat open minded, mereka sangat terbuka untuk diajak berdiskusi, dan for me nggak ada yang killer, seriously. Jadi berarti bagi saya adalah ya, mereka sahabat, mereka sahabat buat saya, bagi saya dulu. So that's it, sahabat dan orang tua. Oke, jadi bisa sebagai orang tua kedua selama kuliah di sini ya, Kak? Ya, banyak banget orang tua saya di Fakultas Biotek. Oke, baik nih Kak. Ini ada lagi, bukan pertanyaan ya, ini say hello Kak. Ini dari Tandi Pare. Halo Kak Mayang, salam kenal. Aku Citra dari Fakultas Biotek juga Kak. Adik tingkatnya Kak. Halo, salam kenal. Nice to meet. Oke, baik. Nah Kak, ini ada lagi dari Kak Bayu. Dulu peminatan di biologi Kakak ambil apa? Tadi kan ada bioteknologi, lingkungan, industri, dan kesehatan. Nah, Kak Mayang dari 3 peminatan ini Kakak pilih yang mana nih Kak? Oke, saya dulu ambil biologi lingkungan. Iya. Saya di bawah bimbingannya Ibu Haryati Bawole dan Pak Guru Prihatmo. Kenapa Kak pilih biologi lingkungan? Apakah ada satu hal yang mendasari itu, atau ya udahlah itu aja lah, kayaknya itu yang paling mudah gitu kan, biasanya kan ada yang kayak gitu ya Kak ya. Ya udah yang paling mudah menurut aku ini, dah aku ambil ini aja. Nah kalau Kak Mayang gimana, apa yang mendasari Kakak memilih konsentrasi itu Kak? Memang kita lihat dari perspektif mana dulu ya. Kalau dari saya, mengapa saya memilih lingkungan? Karena lingkungan itu justru sangat kompleks. Berbagai aspek bisa dilihat gitu.
dari aspek abiotiknya, dari aspek biotiknya, dan juga dari aspek sosialnya. Abiotik Justru, dan biotik ini apa nih Kak? Kita nih nggak oke. mudeng nih Kak. Abiotik adalah unsur non hayati seperti Ya. air, ya, air, tanah, udara, kayak eng ya. Tapi kalau unsur biotik, let's say we are dealing with organisms seperti Ya. ikan dan lain sebagainya, Oke. tanaman. Oke. Dan dari lingkup abiotik dan biotik ini ada sisi lain nih, sisi culture, sisi manusianya yang juga ada dalam lingkungan itu sendiri. Teman-teman pasti mengenal ya kayak metode konservasi lingkungan dan lain sebagainya. Dia juga pasti akan berhubungan dengan masyarakat. Itu lebih kompleks. Jadi saya suka belajar lingkungan karena pada dasarnya dia sangat komprehensif dan kompleks. Kita bisa diajak untuk melihat bidang itu tidak hanya dari satu sisi saja. Dari banyak sisi. Saya rasakan ketika saya melanjutkan S2 dan apalagi di sini S3 di Ceko, we cannot even being a master in a one side, nggak bisa. Tapi bagaimana kita harus connect satu sisi ini dengan sisi yang lain. Di sini saya juga harus belajar yang lain, belajar hidrologi, belajar macam-macam. Jadi karena kekompleksan lingkungan itu yang membuat saya bisa mengasah skill saya bagaimana saya melihat sesuatu dari banyak sisi. Itu sih. Oke. Nah, jadi begitu Kak Bayu. Jadi itulah alasan kenapa memilihnya lingkungan ya Kak ya. Oke Kak, ini Kak ada lagi nih sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan Kak. Dari Kak Cetandi Pare tadi lagi. Selama Kak Mayang jadi mahasiswa di biotek, value apa aja yang kakak dapat dan tetap relevan bahkan sampai kakak lanjut studi di S3 ini? Apa tuh Kak value-nya Kak? Value-nya. Untuk value-nya saya bisa divide, ada 2 value yang saya pegang. Yang pertama hard skill saya berhubungan dengan academic skill. Dan yang kedua soft skill saya. Yang pertama, yang academic skill, to be honest, saya dididik di bioteknologi ini, saya deal with many things with laboratory stuff. Dengan banyak komponen-komponen laboratorium yang saya belajar banyak dari situ. Dan juga kecintaan saya terhadap bidang riset saya saat ini. Saya sekarang fokus di pengolahan limbah cair secara alami, dan itu saya dapat kecintaan saya di topik ini di UKDW. Ketika saya melanjutkan S2 di UGM, saya lihat, to be honest, belum ada expert di bidang ini. Expert yang sangat mendalami di bidang pengolahan limbah secara alami ini di UGM. Bahkan implementasinya di Indonesia pun dibandingkan dengan negara-negara yang lain masih belum banyak gitu loh. Dan dari value ini saya lanjut ke Ceko karena di bidang ini di Ceko ini sangat didalami dengan secara serius. Apalagi dengan profesor saya yang saat ini saya di bawah bimbingannya dia. Nah, yang kedua adalah value soft skill saya. Ketika saya bekerja di OKDW, saya punya teman-teman yang sangat membangun gitu. Teman-teman yang sangat support satu dengan yang lain, yang bisa diajak bekerja sama, melakukan dengan sepenuh hati, dan sampai sekarang saya bisa compare karakter yang saya punya dengan karakter teman-teman yang lain S3 saya di sini dari berbagai bangsa. Saya bisa komparasi orang Indonesia yang dari UKDW especially, kalau melakukan sesuatu dia pasti melakukan dengan hati.
nggak peduli nanti endingnya gimana, tapi prosesnya ini yang kita lakukan dengan tulus gitu. Ada banyak juga di sini PhD student yang melakukan sesuatu, tapi saya lihat karakternya belum dibentuk dengan baik gitu. So that's it. Oke Kak, berbicara tentang soft skill nih Kak Mayang. Nah soft skill kan juga bisa didapat dari kita berorganisasi ya Kak ya. Jadi kita ketemu orang segala macam, kita berinteraksi. Nah selama Kakak di UKDW nih, Kakak berorganisasi juga kah atau ikut kepanitiaan apa begitu? Oh iya pernah. Saya pernah ikut organisasi dulu ketika ada kegiatan konservasi di Fabio UKDW, waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah. Saya ikut kegiatan organisasi dan juga saya sempat bergabung menjadi salah satu panitia untuk acara besar di UKDW. Kalau tidak salah itu tentang pengenalan batik. Jadi saya juga ikut menjadi salah satu panitia di dalamnya. Dan dari situ soft skill saya dibentuk. Saya tahu bagaimana saya harus bekerja sama dengan orang lain, bagaimana saya harus bertoleransi terhadap orang lain, bagaimana saya harus belajar menghargai ide orang lain, bagaimana saya harus mengasah interpersonal skill. Itu sangat membantu saya. So, nggak ada rugi berkuliah di UKDW. Oke, begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang nantinya akan berkuliah ya, atau ini tadi ada adik tingkatnya Kak Mayang juga, Citra tadi. Nah, teman-teman berorganisasi itu atau mengikuti kepanitiaan itu tidak ada ruginya gitu ya Kak ya. Jadi teman-teman sangat bisa mengasah skill teman-teman di situ ya nantinya nih saat teman-teman lulus kuliah, teman-teman bekerja, itu akan sangat digunakan di dunia pekerjaan karena the real life-nya itu di situ ya Kak ya. Jadi kita, karakter kita, attitude kita dilihat orang, itu saat itu nanti kita di dunia pekerjaan. Kalau kuliah sih kadang ya malas-malas tahu lah gitu lah ya. Iya, Kadang gitu lah. Hepan-hepan aja gitu ya. Iya. Jadi saat teman-teman nanti sudah mulai kerja nih, dari life-nya itu akan muncul di situ. Jadi itu akan kelihatan bagaimana karakter teman-teman. Oke, lanjut. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi dengan Kak Mayang, silahkan. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat sore, selamat bergabung. Ini dengan Kak Mayang Kristi, alumni bioteknologi UKDW ya, yang lagi kuliah di Ceko. Nah Kak, cerita dong Kak tentang perkuliahan Kakak di Ceko nih Kak. Kan karena ini S3 ya, kalau dibandingkan dengan S1 kan memang nggak bisa di-compare ya Kak ya, karena memang perkuliahannya, sistem pembelajarannya juga berbeda. Tapi suasana kuliahnya gimana nih Kak? Indonesia dengan Ceko, pasti kan ada perbedaannya jauh ya Kak ya. Kita pengen tahu dong Kak cerita Kakak selama Kakak kuliah di Ceko itu gimana sih Kak rasanya? Dengan perbedaan kultur pastinya, budayanya kan pasti beda banget. Ketemu orang nggak cuma yang orang asli Cekonya, tapi kan juga ada dari negara lain juga. Di Indonesia kan kita cuma ketemu beda suku ya Kak ya, tapi masih satu bahasa, masih ada bahasa Indonesia. Nah ini kan sudah beda budaya nih, banyak negara bertemu dengan banyak orang dari banyak negara. Gimana nih Kak, Kakak menyesuaikan diri selama kuliah di sana, sistem pembelajaran seperti apa? Mungkin Kakak Mayang bisa sharing sama kami. Oke, satu hal yang saya belajar ketika saya memutuskan untuk kuliah di Ceko, tapi saya tidak bisa mungkin komparasi dengan negara yang lain ya. Yang saya belajar adalah mereka sangat menghargai work-life balance. Jadi seimbang antara mereka bekerja dan juga kehidupan mereka, kehidupan let's say life mereka di luar selain bekerja. Kita sebagai student Indonesia biasanya kalau rajin banget itu pasti masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu, terus bekerja terus. I know, saya dulu juga begitu gitu. Saya berusaha did my best. Apapun yang saya lakukan saya hanya kerja dengan hati, kemudian did my best. Tapi saya bekerjanya tuh pol-polan dari pagi sampai sore.
Tapi di sini enggak gitu loh. Ketika saya di sini, profesor saya bilang, Mayang, you don't need to come every day. If you wanna have home office, then go. Kalau kamu pengen punya ngerjain sesuatu di rumah, kamu bisa gitu. Kalau ada kepentingan lab di sini, datang. But you don't need. Tidak perlu dari pagi sampai malam kamu di sini terus-terusan gitu. Terus ada cerita lucu. Mungkin karena background Asian culture yang kita diminta untuk terus hardworking ya. Ada teman-teman saya dari India datang nih, new PhD students beberapa datang. Mereka kerja keras banget, serius. Mereka rajin, even more than us. Lebih rajin dari orang-orang Indonesia saya lihat. Mereka di kantor, karena kita disediakan kantor sendiri khusus untuk PhD student, mereka datang dari pagi sampai malam jam 6. Kemudian profesor saya lihat, "Hey guys, what are you doing here? Just go, just enjoy your life, enjoy your night." Jadi sepertinya mereka sangat menjunjung tinggi ini ya, keselarasan antara pekerjaan, waktunya kerja, just do it optimally. Lakukan dengan optimal. Tapi waktunya kamu punya waktu luang, lakukan itu. Ketika kamu punya keluarga, spare waktu dengan keluarga. Jadi mereka sangat menghargai work-life balance. Itu yang saya belajar dari sini. Kemudian, boleh lagi tambah? Boleh dong, Kak. Oke. Kemudian, yang kedua, saya melihat beberapa profesor-profesor yang baik hati ya. But I cannot compare, saya nggak bisa compare dengan negara lain juga. Saya lihat di sini profesor-profesornya karakternya mirip dosen-dosen di UKDW. Mereka sangat humble, mereka sangat open-minded, tidak ada gap antara profesor dan juga student. Dan mereka pun membantu studentnya dengan totalitas. Misalkan nih, minggu lalu, barang-barang penelitian saya datang. Waktu itu saya tidak ada di kantor. Profesor saya cari saya, Mayang kemana? Karena saya sedang ada di lab, di departemen lain gitu. Tapi profesor saya mau loh, bawain barang-barang penelitian saya dari bawah, lantai bawah sampai ke atas, box-box besar banget. Jadi saya lihat, oh, gak ada beda juga ya. Seperti dosen-dosen di UKDW yang humble-humble semuanya. Jadi saya bersyukur bahwa di sini saya juga seperti mendapatkan rumah baru seperti saya rasakan di UKDW dulunya. Seperti itu. Oke, jadi di sana sangat menjunjung tinggi work-life balance ya, Kak ya? Ya, that's it, that's the key. Iya, dan memang ternyata sangat penting ya, Kak ya, demi kewarasan bersama. Jadi nggak bener banget. Sekarang kayaknya kesehatan mental menggaung ya di Indonesia, ya nggak sih? Benar, Kak, itu penting ya. Jadi ternyata jauh berbeda ya dengan di Indonesia yang harus bekerja keras, work hard gitu kan. Tapi ternyata di negara lain ada yang menerapkan work life balance. Karena ternyata kesehatan mental tuh penting, Kak, gitu ya. Untuk menjaga kewarasan bersama. Iya, tapi mungkin ada juga temen yang nggak bisa kayak gitu. Saya juga perhatikan ada beberapa orang yang dia malah kalau nggak kerja tuh nggak enak gitu. Punya nggak temen kayak gitu? Iya kan? Ada. Jadi bingung meskipun, ya kalau ada kerjaannya. Iya. Malah mereka bingung, ini kok kayak gini. Kayaknya mereka harus tetap punya target. Harus hardworking, harus apa. But again, it depends. Kayaknya tergantung. Oke. Kak Maya, ini ada yang say hello. Ibu Arida. Halo Maya, masih ingat Kak? Halo Miss Arida. Miss Arida ini salah satu dosen yang berjasa. Karena saya banyak belajar bahasa Inggris dari Miss Arida. Kemudian dulu waktu saya dapat beasiswa Scranton di UKDW, Miss Arida ini salah satu orang yang just like managed all of the requirements.
Ah, So, halo Miss Arida, kangen banget. kangen banget. Mhm, Oke, mhm. baik. Kak, ini ada lagi nih kayaknya yang bertanya ya. Oh, ini ada Kak dari J. Hehan J. Hehanusa. Senang bisa lihat Kak Mayang dengan pengalaman yang luar biasa. Jadi Oh, kami sangat terberkati Kak. Jadi kami sangat menikmati apa yang Kak Mayang sharing ke kami. Jadi ternyata itu bisa menambah apa ya? eh, Wawasan kami. Ternyata perkuliahan selama di sana dan kehidupan Kak Mayang dan bagaimana Kak Mayang cerita Kak Mayang memilih UKDW atau Universitas Kristen atau sekolah Kristen hanya untuk pembentukan karakter pada dasarnya. Tapi ternyata itu membawa Kak Mayang jalan jauh ke atas karena karakternya dibentuk di situ ya Kak ya. ya, saya nggak bisa seperti ini tanpa UKDW dan I cannot imagine gitu loh. Kalau saya tidak berangkat dari UKDW, I cannot be like this. Hmm. Dan banyak jutaan orang menyadari, banyak orang menyadari lulusan UKDW itu, to be honest, waktu saya di UGM itu mereka juga dipandang loh sebagai lulusan yang pintar presentasi. Serius, Hmm. I'm not lying. Dan nggak kalah dengan yang lain-lainnya, dengan lulusan-lulusan negeri lainnya. Oke, 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 oke. Halo Baik Pak, Kak Mayang. Pak Hehanusa, Pak J. Hehanusa, itu dulu salah satu Bapak yang mewawancarai saya ketika saya apply Ah, beasiswa Scranton, Pak ah. J. Ternyata Kak Mayang masih ingat sekali ya semua Ya, dosen yang sehat selalu Pak. Ya, I never forget, karena mereka semua tuh berjasa sama saya sampai saat ini. oke. Ya, ini ada Pak Paulus Baule, Kak. Ya ampun. Oke, ini Pak Paulus Baule. Hai saya, senang bisa lihat Mayang, stay humble. Apakah tadi sudah dibagi cerita tentang tantangan yang ada ya? Oh, ini Bu Haryati, Bu Hayati, Kak. Ini ibu saya. Ibu saya Gimana dalam Kak? suka dan Cerita, duka. Iya, ibu cerita dong saya Kak dalam suka dan tantangannya nih duka. Kak. Apa aja nih selama Kakak kuliah di biologi khususnya ya? Apa aja? Mhm. Ini Ibu Yati menanyakan tentang tantangan ya? Iya, tantangan Kakak. Ah, oke. Tantangan-tantangan dulu adalah ketika saya kuliah di UKDW, Fakultas Bioteknologi. To be honest, saya merasa ketika saya akan praktikum laboratorium itu saya pasti heartbeat, pasti detak jantung saya berdegup kencang gitu. Apalagi ketika dulu saya punya tes praktikum bareng Bu Yati. Di situ Ah, saya praktikum tentang pengolahan limbah, constructed wetland. Waktu itu ada tes, dan itu tesnya adalah oral test. Oral test bareng Bu Yati, bareng kakak-kakak senior saya, dan juga ada teman saya yang jadi asdos. Oh, itu menegangkan sekali. Itu tantangannya, salah satu tantangan yang saya tidak akan pernah lupakan gitu, selama belajar di UKDW. Dan tantangan yang kedua adalah tantangan mengenai tuition fee. Karena to be honest dulu saya bukan dari kalangan keluarga yang kaya banget ya, yang maksudnya yang punya uang banyak banget. Saya dari kalangan menengah ke bawah. Dan pasti ketika saya ingin melanjutkan perkuliahan semester, saya selalu wondering gimana saya bisa lanjutkan kuliah saya ya untuk dapat beasiswa gitu. Tapi tantangan itu terselesaikan karena UKDW ini sangat memfasilitasi bagi mahasiswa atau student-student dari kalangan menengah ke bawah. Dan itu sampai saat ini itu sangat berkesan buat saya. Bu Yati membantu saya banyak. Bu Yati academic supervisor saya pada waktu itu. Dari admisi Biro 3
bidang kemahasiswaan dan alumni, oh saya dulu part time loh di Biro 3. Hmm? Ya. Iya, saya dulu volunteer di Biro 3. Itu pun juga sangat mengakomodasi saya. Jadi meskipun ada banyak tantangan, salah satunya tantangan tuition fee ya, tapi UKDW itu juga menyediakan solusi buat student, buat mahasiswanya untuk tetap berkuliah gitu. Jadi itulah tantangan-tantangan yang saya rasakan. Tantangan ujian praktikum dan tantangan tuition fee. Oke, tapi sebenarnya tantangan-tantangan itu jadi membuat pengen lebih baik dan lebih maju ya nggak sih Kak? Jadi pengen, Iya. jadi mau menyerah tuh jadinya, yo mungkin saya pasti bisa melalui tantangan ini, ya nggak sih Kak? Iya, Iya ya. benar Iya banget, kan? benar banget. Kak, ceritain dong Kak, Kakak di S3 di Ceko ini beasiswa ya Kak ya? Iya, saya dapat Ya. beasiswa Nah, dari kita kampus. kita bisa diceritain Kak gimana sih Kakak sampai bisa mendapatkan beasiswa ini gitu? Apakah memang Kakak passion di situ dan universitas ini membuka apa namanya peluang untuk beasiswa atau seperti apa gitu Kak? Jadi begini, saya di Ceko pun itu juga karena passion saya tumbuh di UKDW ya. Ketika saya menjalankan skripsi saya di topik riset saya yang saya sangat cintai ini, saya kan ketika lulus dari UKDW, saya tetap keep passion saya. Kok saya rasanya pengen tetap melakukan riset gitu. Saya pengen keep studying. Saya pengen belajar dan saya pengen terus melakukan riset. Kemudian saya berkeputusan untuk ambil LPDP S2 dalam negeri. Saya ambil di UGM gitu. Dan melanjutkan di topik riset yang sama seperti skripsi saya. Tapi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, saya sampaikan sebelumnya bahwa di UGM ini saya belum mendapatkan expert di bidang topik riset saya ini di conserved wetland. Padahal Bu Yati itu expert banget di bidang conserved wetland, di bidang pengolahan limbah cair secara alami. Itu namanya conserved wetland. Kemudian conserved wetland ini ketika saya melakukan riset kan pasti saya lihat di beberapa jurnal, di beberapa artikel ada profesor yang sangat terkenal sekali di bidang ini. Nah, profesor ini sudah disitasi oleh banyak jurnal dan banyak peneliti-peneliti yang lain, dan dia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia di bidang constructed wetland ini. Kemudian saya coba email beliau, profesor saya sekarang ini. Saya bilang, saya Mayang, saya dari Indonesia. Saya punya pengalaman di constructed wetland. Dari saya skripsi S1, kemudian lanjut S2. Dan saya tetap ingin mendalami ini gitu. Kemudian profesor saya memberi respon yang sangat baik gitu. Saya sangat jarang mendapati student dari Indonesia di bidang ini gitu. Kemudian feedback dari profesor saya ini baik. Dan dia memberi peluang, oke, kamu akan dapat beasiswa di bawah supervision saya gitu. So basically I was not applying from dari university admission, tapi saya langsung email ke profesor ini. Saya melamar apakah ada lowongan menjadi student dia sebagai PhD student dia. Tapi ketika di sini sebenarnya posisi saya tidak juga sebagai student, karena saya juga di-hire sebagai researcher, sebagai peneliti, jadi saya pun juga ada employment contract. Saya dapat scholarship sebagai student, tapi di sini saya juga di-hire sebagai researcher dan mendapat salary dari project profesor saya. I don't know with the system with other university, but all I know is di universitas saya adalah ketika PhD student masuk, ada yang dipilih, oh ini jadi PhD student saja, ataupun dia bisa dapat double contract di hire sebagai karyawan, sebagai researcher di sini. Dan puji Tuhan, profesor saya baik banget,
Dia memberi kesempatan saya untuk menjadi student plus sebagai researcher di kampus ini. Begitu. Jadi berkatnya dua ya kak ya, dapat beasiswa, Iya, bisa jadi peneliti juga di sana gitu ya kak, dapat gaji juga gitu ya kak ya, jadi komplit ya, gitu puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Semua karena Tuhan dan UKDW. Bener. Yes, benar. Kalau saya nggak skripsi di bidang ini, saya nggak akan kesini. Seriously, to be honest. Mhm. Oke kak, ini ada lagi dari Pak Johe Hanusa kembali ini kak. Oke, Maya, sharing dong pengalamannya dulu di Biro 3 yang mengembangkan karakter yang bermanfaat untuk kondisi Kak Mayang dalam studi sekarang. Apa tuh kak? Oke. Aduh, ketika saya di Biro 3, itu salah satu pengalaman yang tidak pernah akan saya lupakan. Karena di situ saya bertemu banyak orang yang sampai saat ini berjasa dalam kehidupan saya. Let's say almarhum Pak Topo, Pak Sutopo. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kenal, ada yang tidak. Beliau sering banget gitu berkumpul bersama volunteer-volunteer Biro 3, kemudian memberi wejangan, memberi nasihat. Dan itu sampai saat ini pun juga masih tertancap di otak saya. Bagaimana kita bisa saling menghargai orang lain ketika kita dalam lingkungan pekerjaan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri di dalam suatu masalah. Dan yang kedua, saya belajar ketika saya menjadi volunteer di Biro 3, saya belajar bagaimana berkoordinasi. Once again, koordinasi dengan teman-teman saya. Oke, hari ini saya masuk ya, misalkan teman saya. Hari ini saya masuk dari jam segini sampai jam segini. Besok kamu bisa nggak, Mai? Gitu. Oke, aku bisa. Nah, dari situ kita belajar untuk negosiasi. Kalau nggak bisa, ya kita coba cari cara dong gimana ada teman lain yang mungkin bisa fulfill jadwal itu gitu. Jadi di situ saya lihat memang sempat ada gesekan ya, pasti kalau kita berhubungan dengan orang lain masalah itu pasti ada. Tetapi how we can deal with it? Bagaimana kita harus cari cara win-win solution supaya kita enak satu sama lain. Yeah. Itu yang terpenting. Dan jadi volunteer di Biro 3 itu menguntungkan. It's so beneficial. Why? Kenapa kak? Iya, karena kita ngerti. Oh, setelah ini ada bukaan beasiswa nih, gitu. Iya. Oh, bulan depan beasiswa AA Rahmat keluar, gitu. Oh, beasiswa Scranton keluar. Oh, kita ngerti. Jadi terus kita ngerti dokumen-dokumen apa yang harus disiapin. Wah, kita jadi kayak, oh seneng banget tahu segalanya gitu. Terus, ya, itu it was one of the pride, kebanggaan gitu. Anak-anak yang lain pada gak ngerti cara ngumpulin berkas, tapi kita ngerti syarat-syaratnya ini gitu. Terus bukaannya kapan, deadline-nya kapan, oh kita jadi ngerti. That's Jadi one of the daftar pertama ya kak ya? Gimana? Jadi yang daftar pertama ya, beasiswanya ya? Yes. Dan pasti dulu ada Pak Krisna dan Pak Topo dulu. Entar lagi buka, ayo siapa yang mau daftar? Kayak gitu sih. Oke, sangat menyenangkan nih kayaknya nih ya kak ya. Jadi terlebih dari apa ya, mengenai tantangan-tantangan yang ada yang pastinya dalam setiap apa ya, tahapan perjalanan kehidupan kita pasti ada tantangan. Tapi bagaimana kita menyingkapinya tantangan tersebut? Apakah itu membuat kita semakin down atau itu membuat kita semakin passion kita atau semangat kita semakin naik untuk melewati tantangan itu, bahkan bisa menyelesaikan tantangan itu dan bisa membawa kita terbang tinggi pastinya ya kak ya. Bener banget. Dan it depends on apa ya, fundamental case. Kalau fundamental kita bagus, misalkan di UKDW kita dididik dengan baik, dididik dengan optimal, maka kedepannya saya yakin dan percaya kita akan terus membawa value itu. Nggak akan pernah lepas kok. Meskipun saya dulu dari UKDW pindah ke UGM, value yang dari UKDW tidak pernah saya tanggalkan gitu. Tetap ada dalam diri saya.
Dan sampai saat ini saya bisa di universitas ini, even profesor saya bisa, let's say bisa lihat gitu, ada something different, ada karakter yang berbeda gitu. Dan itu to be honest saya dapatkan dari UKDW. Iya. I'm not Karena lying. karakter karakter yang baik itu pasti menghasilkan orang yang lebih baik, begitu ya Kak ya. Kalau aku sih berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita karakter kita baik, dasarnya sudah bagus, saat kita di top level, kita pasti akan kecuali kalau misalnya Iya. kita sudah bagus, tidak kuat, begitu saat kita sudah mulai naik, kadang kita mulai goyah nih ya. Tapi saat dasar saat kita udah di level atas, itu pasti akan membuat kita jadi lebih bersinar. Gitu nggak sih Kak? Iya bener banget Steffi. Orang pinter banyak, orang Iya. smart banyak. Selalu ada orang yang lebih pinter dari kita ya. Di atas Iya. langit masih ada langit. Tapi belum tentu orang pinter itu punya karakter yang baik. Itu yang saya lihat. Belum tentu dia punya personality yang bisa in a good quality. Itu yang saya bisa simpulkan. Yes, ini lagi Kak dari Pak Johanusa kembali. Terima kasih sharingnya Mayang. Kalau pulang Indonesia, semoga bisa bertemu di IPADW atau bertemu di Samirono sambil ngobrol di PLPP Sinode ya. Iya. Pak Johanusa itu tetangganya Bu Yati di Samirono. Iya. Karena Bu Yati ada rumah juga di Samirono dengan Pak Paulus kan. Oke, ya ampun Jadi Kak Mayang nggak tetangganya. terasa. Ini nggak terasa sekali Kak, waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali atas sharing ilmu, sharing pengalamannya Kak Mayang. Sangat memberkati ya, sangat menyenangkan bisa ketemu orang yang humble, orang yang karakternya baik. Semoga semakin sukses ke depannya Kak Mayang. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, cepat selesai kuliahnya dan pulang Indonesia mungkin. Main ke UKDW mungkin Kak. Amin. Okay. Terima kasih doanya. Terima kasih Steffi sudah menemani saya dan sukses untukmu juga. Amin. Terima kasih Kak Mayang. Tetap sehat ya Kak. Tuhan berkati. Stay healthy. Terima kasih Tuhan teman-teman berkati. yang Bye. Terima kasih semuanya. Sore hari ini, kiranya apa yang kita sharekan di sore hari ini semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton live IG di sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ketemu minggu depan. Selamat sore. Bye.